Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saya akan meneruskan renungan kita dari kitab Kolose. Saudara, saya ingin bertanya, mungkin kita semua pernah mendengar kata pemutihan ketika kita berhutang ya, dan kemudian atas belas kasihan dan kemurahan hati seseorang, kita diputihkan hutang kita. Kita dibebaskan dari hutang kita, pasti kita akan bergembira ya. Mungkin kita tidak pernah akan mengembalikan hutang itu, tiba-tiba kita dibebaskan dari hutang itu. Nah, saudara sekalian, mungkin juga ada yang mengalami penjara beberapa tahun, puluhan tahun, dan menerima gerasi daripada presiden, pemutihan dalam masa penjara mereka. Sungguh keadaan sukacita yang luar biasa dan penuh dengan syukur yang tidak pernah dipikirkan tetapi mereka terima. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, saudara sekalian, kita perlu, saudara, pemutihan daripada semua dosa-dosa kita. Itulah yang terjadi ketika Adam, manusia pertama, jatuh dalam dosa. Dan semua umat manusia terlahir dalam keadaan berdosa. Tetapi saudara, Allah yang penuh kasih dan sayang, anugerah kepada umat manusia, ketika Adam jatuh dalam dosa sekalipun, Allah sudah menegaskan, menjelaskan untuk menebus umat manusia. Dan kita tahu melalui Kristus, Allah harus menjadi manusia untuk menebus manusia yang tidak bisa menebus dirinya sendiri. Kolose 2 ayat 13-14 menjelaskan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada salib Kristus. Saudara sekalian, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa pengampunan yang kita terima bukan karena usaha kita. Kita tidak bisa lari daripada surat utang itu. Saudara sekalian, di dalam kitab Roma mengatakan surat hutang kita adalah karena kita berdosa, hukumannya adalah maut. Dalam kehidupan setiap manusia, mau latar belakang agama apapun, ketika belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, surat hutang dosa kita masih ada. Dan Allah akan menagih surat itu. Saudara sekalian, oleh karena Kristus dengan iman, surat hutang menurut hukum itu kita sudah dibebaskan. Secara status, kalau status hukum, legal standing, legal status, kita sudah dimerdekakan karena Tuhan Yesus sudah menghapus surat hutang itu. Dengan menerima hukuman itu, dikatakan pengampunan dosa kita diterima oleh Kristus, dan semua hukuman itu yang harus dijatuhkan sudah dijatuhkan di kayu salib, ditanggung oleh Kristus itu sendiri. Jadi saudara, kalau kita melihat bacaan hari ini, saudara, ini adalah kabar sukacita. Di Taman Eden terjadi kedukaan bagi umat manusia ketika Adam jatuh dalam dosa. Tetapi di dalam Kristus ada kesukaan, ada harapan, ada penebusan dan pengampunan. Saudara sekalian, pengampunan berhubungan dengan tingkah laku kita. Tetapi pembenaran di dalam keselamatan kita adalah mengembalikan status kita. Apa status kita? Dulu kita adalah mati, saudara. Kita terlahir mati rohani. Mau saudara berusaha apapun, saudara tetap mati rohani. Mau berusaha apapun, saudara tetap memiliki surat utang itu. Utang dosa adalah maut. Saudara sekalian, oleh karena iman saudara dan saya, dan Yesus masih ada, bagi saudara yang beriman kepada Yesus, surat hutang saudara akan diputihkan. Karena semuanya sudah dipakukan di kayu salib. Yesus sudah membayarnya. Dan pengampunan terjadi. Dan tidak hanya pengampunan terjadi. Saudara, kalau pemutihan itu ya, pemutihan surat hutang, menerima gerasi dari presiden, ya hukumannya dihapus, sudah selesai. Pengampunan sudah terjadi. Tetapi status orang itu masih seperti mungkin ada cap daripada manusia, oh dia orang jahat, walaupun sudah tidak dihukum lagi. Oh dia orang berdosa, tetapi tidak dihukum lagi. Tetapi ketika kita menerima kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan, tidak saja hutang dosa kita diampuni, tetapi status kita diperbaharui. Dulunya kita mati, tapi sekarang menjadi hidup. Bukankah itu kabar Injil sukacita?
Dan Injil ini masih terbuka bagi setiap orang, saudara. Bagi saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya katakan bukan saja pengampunan yang saudara diterima atas tindakan kita, atas dosa asal kita, tetapi saudara, status saudara diubahkan, saudara dibenarkan, saudara menjadi benar di hadapan Tuhan, dikuduskan di dalam kehidupan roh saudara. Luar biasa, saudara sekalian. Ini adalah kabar sukacita. Kita hidup lagi di dalam Kristus. Roma 3 ayat 26 menjelaskan, maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saya ingatkan, mari kita hargai keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Bukan saja karya besar agung Yesus di kayu salib menyelesaikan semuanya, tetapi ingat, kehidupan kita, saudara, sebelumnya kita adalah mati karena dosa dan hidup kita. Sebelumnya kita berhutang yang tidak pernah akan kita bisa lunasi, hutang dosa kita. Sampai kapanpun kebaikan saudara, amal bakti saudara tidak bisa membuat saudara berharga di mata Tuhan, dibenarkan di hadapan Tuhan. Saudara, ada yang menuliskan demikian, bahwa pengampunan itu karya mulia Tuhan. Pengampunan Allah itu pasti. Pengampunan itu tidak terbandingkan. Pengampunan dari Allah tidak bisa diganggu gugat. Pengampunan itu menghidupkan saudara dan saya. Haleluya, saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang kami terima Tuhan. Bahwa kami dihidupkan kembali, bahwa segala hutang kami sudah dihapuskan, bahwa surat hutang itu Tuhan sudah dipakukan di kayu salib dan kami merdeka di dalam Kristus. Ajar kami hidup sesuai dengan kehidupan keselamatan, yaitu mengerjakan keselamatan kami sebagai murid-Mu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, dan ikut akan segenap perintah dan taat beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Haleluya. Saudara sekalian, mari kita hidup sebagai murid Tuhan, menjalani keselamatan kita, dan menjadi berkat bagi orang yang belum menerima Kristus. Tuhan Yesus berkati.